Hai pemirsa Galeri Nusantara Indosiar, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Syukur Muhammad hari ini kembali di episode kali ini. Sekarang saya sudah berada di salah satu permak rambut alias salon nih. Salon kayak gini ya nih namanya SS Barbershop. Seperti apa di dalam dan bagaimana kisah dari SS Barbershop? Yuk sama-sama kita ke dalam. Let's go. Halo Mas Randy, apa kabar? Baik-baik. Sehat ya? Sehat-sehat. Oke. Kalau Masnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah diundang Galeri Nusantara Indosiar hari ini di sini di SS Barbershop. Ya, Mas Randy, thank you banget sudah ngajakin tim Galeri Nusantara Indosiar kali ini main ke SS Barbershop ya. Siap. Sebenarnya SS Barbershop ini tahun berapa sih launchingnya atau mulainya Pertama dibuka? bukanya, dia awal bukanya itu tahun 2015, tanggal 1 Juni 1 Juni di ya? Kerung-Kerung, Kero-kero. Jalan Kerung-Kerung, Dan sekarang ada di Sungai Sadang. Sungai Sadang, lama. Udah yang keberapa nih berarti nih? Kemarin ada beberapa cabang, ada di Jalan Sunu. Kalau di Jalan Sunu itu dia ada sama kafenya di sana, SS Coffee Space. Iya. Jalan, tapi di Sungai Sadang ini digabung semua, jadi satu saja. Sungai Sadang sama Kerung-Kerung. Ya, Sorry. di Sunu Kerung-Kerung, sama Sunu. Kerung dikasih sini? jadi satu. Makanya banyak ya saya Ya, lihat. ada 14 kursi. 14 kursi. Makanya saya lihat ini barbershop kayaknya barbershop yang terbanyak deh kursinya. Iya, di Makassar. Kemarin nggak ada yang kayak gini konsepnya. Biasa Iya. paling banyak 5 malah ya. Iya, iya, Ini 14. Artinya di sini capsternya juga banyak banget dong. iya, banyak. Sekarang yang standby ada 10 orang. 10 orang. 10 orang. Tapi di Sungai Sadang ini SS Barbershop mulai kapan bukanya? Tahun lalu 2022 bulan 10 kayaknya. Oh, baru tahun lalu Iya. ya, 2022. Artinya memang ini adalah konsep yang berbeda mungkin Iya. konsepnya ya. Sangat Selain berbeda banyak dari mejanya, banyak juga capsternya di sini. Capsternya Total banyak. capster berapa di sini? Sekarang ada 10. 10. Ya, 10. Wow, buka dari jam Dari jam 9 sampai jam 10 malam. 9 sampai jam 10 malam, luar biasa. Tapi kalau saya lihat konsepnya di sini ada Vespa. Ini alasannya kenapa naruh Vespa di sini? Karena apa atau gimana? Boleh nggak? Ya, karena yang punya barber asli Vespa dia itu. Suka banget sama Vespa Maksudnya dia. asli Vespa gimana? Oh, dia Pencinta suka banget Vespa nih. ya, Oh, suka banget sama oke, Vespa. oke. Pecinta Vespa banget nih. Vespa pemirsa. banget. Jadi kalau misalkan masuk di SS Barbershop, berarti tinggal satu ya, tinggal ini aja ya berarti. Iya, ya? di Makassar ya. Sungai Sadang ya. Lihat Di- konsepnya yang sudah terlihat apa ya, kayak klasik-klasik gitu nggak sih Iya. sebutannya? Masih fintech gitu. Terus fasilitas yang disiapkan di sini ada apa aja selain bisa cukur, apa lagi nih yang bisa dirasakan di sini? Selain itu cukur, itu aja sih cukur, keramas, pijat, Pijat. styling, Terus saya lihat juga di sini tempat kursinya nunggunya Ya, juga. sofanya. Sofanya gede banget ya, jadi bisa kumpul sama Keluarga. mungkin, terus bisa sambil bersantai. Plus ada saya lihat free wifi juga ya. Nah. Jadi yang nggak punya kuota mau update status lagi cukur di SS Barbershop, langsung aja datang ke sini. Bukanya dari jam 9 pagi, 9 pagi tutupnya jam 10 malam. jam 10 malam. Nah, kebetulan hari ini rame banget, di belakang masih terlihat orang lagi cukur, lagi ada crafter juga yang nanganin gitu. Kalau dilihat dari antusias masyarakat yang ada di sini, orang cukur itu lebih ke mana tuh bentuk rambutnya, konsepnya? Ada nggak Kalau macam-macam sekarang kayak sih, cukur-cukur gitu nggak sih? 2023 itu sama aja sama yang kemarin. Lebih kebanyakan model sidebar lah, yang kayak kantoran gitu. Cocoknya kantoran, Lebih yang gampang diatur gitu. Yang lebih simple, gampang diatur iya. ya, gitu ya. Kalau di tahun 2023 ini lebih konsep kemana nih? Untuk cukurnya gitu, request cukurnya ini gimana? Paling yang aman-aman aja kantoran, sidebar. Kebanyakan itu ya? Iya. Beberapa paling ada yang cukur yang agak ekstrim, mulai
Yang agak ekstrim kayak gimana tuh Ya, bentuknya? kayak saya gini. Cuman sekarang udah agak tebal. yang Kemarin ada, lebih di sini. yang ada bekas-bekasnya itu Iya. yang kayak di apa sih namanya disilat gitu ya? Ya, di skin gitu, hair tato. Oh, lagi happening ya itu ya? Lagi Tapi- banyak yang cobain. Ya, tapi ya banyak kayak dilarang gitu kan. Paling yang anak-anak sekolah aja, itu pun kalau pas libur Pas libur baru banyak di ya. hair Kalau tato. waktu teramai di sini tuh hari apa biasanya? Weekend. Weekend ramai. Jumat, ya? Sabtu, Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Iya, banyak pasti banget ramai orang lah. ya. Harganya berapa sih kalau boleh tahu di sini? 50.000 Udah include semua ya? semua. 50.000 udah include semua. Anak-anak sama Cukur anak-anak. sama cukur, styling, cukur, keramas, pijat, styling. Oh, ada pijatnya juga. Ya, pijat Dan ringan. di sini dijamin sih gak akan ngantri ya. Ya, Karena mejanya ada- banyak banget. Kalau banyak, datang ke banyak. sini reservasi langsung bisa ditanganin Ya. cukur. Jadi konsultasi dulu ya sebelum cukur ya berarti Bisa. ya. Dilihat dulu kayak Dilihat gimana. dulu tekstur rambutnya, model kepala, bentuk rahang, harus sesuai memang. Oh kayak gitu. Ya. Semuanya harus disesuaikan ya. Iya. Ada nggak tekstur atau bentuk wajah yang menyulitkan Capstar untuk menstyling rambut seseorang itu? Ada nggak? Paling ada rambut yang ikal, Ya. terus dia mau modelnya sidebar, susah itu. Paling Pernah ngelakuin itu? pernah ada. Paling kita arahin saja, cocoknya kayak gimana. Cocoknya rambutnya yang kayak gimana. Ini rambutnya cocoknya cukur begini, bentuk mukanya juga ya yang sesuai juga. Yang disesuaikan. Tapi kalau misalkan nggak sesuai dengan mungkin bentuk wajahnya, terus klien minta ini, dikasih masukan juga nggak sih dari Dikasih, Capstar gitu? pasti "Nah, dikasih. ini nggak cocok kak, Ya. gini, cocoknya yang ini gitu ya. Pasti Akhirnya dikasih. ngasih solusi. Kita kasih solusi dulu. Tapi ada yang sampai ngotot gitu. Ada, pasti ada. Ada Udah ya? ditanya nanti jadinya bakalan seperti ini, dia bilang anda apa-apa gas saja. Nggak Ya apa-apa. udah. Ya pas selesai dia bilang, oh iya ya, agak lain-lain ini. Lah ya kan saya tanya tadi. Ya tapi itu luar biasa sih, artinya Capstar selalu ngasih masukan gitu Ya, ya. pasti selalu. Jadi nggak sekedar hanya potong rambut aja pemirsa. Jadi datang ke sini tuh lebih ke konsultasi. Kemudian kalau cocok boleh dia langsung Nah. di Kalau ndak cocok, kurang puas, ada garansi 3 hari. Oh, Bisa kembali. apanya? Kalau masih kita rasa masih kepanjangan, besoknya masih bisa datang. Oh begitu. Ya, ada garansinya 3 hari. Wah, ini seru nih. Jarang-jarang ada barbershop kayak gini menggaransi rambutnya kita. Kalau misalkan kita ngerasa ini masih panjang Nah. dan masih perlu dibentuk, boleh Iya. datang ke sini ya. Bisa. Oh, 3 hari. 3 hari nih. Silakan dipikir-pikir lagi ya. Sampai di rumah kira-kira ini cocok nggak sih atau ini gimana? Nah. Kalau misalkan sudah ada komplain gitu, boleh datang ke sini ya gitu. Boleh. Tapi gimana datanya ngambilnya tuh? Kan ada listnya. Oh, Kemarin iya iya. kan biasa ada anak sekolah. Habis cukur ini hari sampai di sekolah masih ditegur. Patokan. Nah, ditoka sama gurunya. Dia bisa datang lagi perbaiki. Jadi kalau datang ke sini terus bilangnya cukurnya nggak terlalu panjang-panjang banget Iya. gitu ya. Boleh nanti perbaiki 3 hari ke Masih depan. bisa Kalau dirah. misalkan ini nggak ngerasain. Saya sering banget sih pulang ke rumah tiba-tiba komplain gitu cukurnya ya. Dibilang aduh ini kurang itu. Jadi Paling orang tua yang tegur itu. Mama itu ibu-ibu. mau ibu-ibu ya. Dan boleh saya cobain nanti Bisa. cukur di sini sekalian mungkin ngerapiin rambut saya yang agak berantakan kali Bisa ini. sekali, bisa Lebih sekali. dirapikan lagi ya. Setelah ini ya, pemirsa tetaplah bersama kami di Galeri Nusantara Indosiar. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Galeri Nusantara Indosiar. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya akan mencoba untuk dipermak dulu nih, mumpung lagi ada di Asas Barbershop sama Mas Randy. Siap. Mas Randy boleh ya? Boleh langsung. Dibantuin untuk ininya? Langsung Bisa. ya? Oke, kita lewat sebelah sini. Yuk pemirsa ikutin
Terus saya ada di sini di SS Barbershop. Saya Silakan. penasaran seperti apa hasilnya. Ya Mas Randy, ini kira-kira cocoknya saya kayak gimana nih cukurnya? Kan kita punya rambut ini lurus, jatuh. Jadi yang di atas ini nggak bisa terlalu pendek. Kapan pendek berdiri, Oh, ya kan? oke. Terus kita di sampingnya paling saya kasih fade ini, biar kondisikan sama pipinya. Ya, ya. Takutnya nanti kelihatan cabi, ya kan? Oke. Kita kasih side par aja kan, boleh. yang kantoran-kantoran ya. Iya, lebih Siap. asik ya. Langsung. Oke, langsung Mas Randy, kita lihat seperti apa hasil dari capster kita kali Siap. ini. Namanya Mas Randy, ya kan permak rambut Bisa saya. kancingnya. Boleh? Pas Oke. kancingnya. Ya. Oke. Ya. Oke. Karena ini dibutuhkan untuk mengikat gitu ya. Siap. Oke. Ini pemirsa kalau dilihat dari konsepnya di sini tuh sama seperti dengan barbershop biasa ya. Iya, sama. Cuman di sini plusnya banyak banget kursinya. Ada Iya. 14 tadi ya Mas Randy ya. Iya, jadi kalau datang ke sini udah nggak akan perlu mungkin ngantri. ngantri ya. Langsung dikerjain. Kalau barbershop yang lain biasanya cuman 4-5 ya. Kalau 45, biasa. iya. Heeh. Rata-rata gitu sih. Iya, gini. Oke. Mas Randy udah lama jadi capster? 6 tahun kayaknya. Udah 6 tahun ya? Iya. Gimana suka dukanya Mas Randy? Ya. Lebih banyak sukanya sih, karena fashionnya memang di sini. Heeh. Tapi Ya, memang di sekolah ini gitu ya, pernah belajar? otodidak. Atau tidak? Ya. Belajarnya paling lihat YouTube. Oke, kita lihat sama-sama pemirsa. Ini langsung dikerjain sama salah satu capster handalnya yang ada di atas barbershop. Ini dikerjain rambutnya. Ini modelnya namanya apa nih? Model apa nih? Side par. Side par. Kan Linkin Park kan. Yang model ya aman lah buat kantoran, jalan. Karena kita punya rambut ini nggak bisa pendek. Kapan pendek, pasti jingkrak. Sebelumnya masnya pernah model apa aja? Sebelumnya nggak tahu ya model apa ya Mas waktu itu ya. Pernah coba model rambut apa aja? Spike, yang berdiri tuh. Kayaknya jangan spike deh. Kurang cocok kayaknya kalau spike. Ini dirapiin aja. Masnya asli mana? Orang sini Mas. Makassar. Oh, panggil Daeng saja, Dek. Iya. Siap. Kebetulan hari ini melihat SS Barbershop itu banyak banget model-model yang bagus ya gitu ya buat model rambut kekinian di tahun 2023. Kira-kira model rambut di tahun 2023 ini gimana tuh Mas kira-kira? Ada nggak? Udah ada gambaran nggak soal itu? Ada paling quiff juga ada itu. Kalau quiff itu hampir sama sidebar juga. Cuman dia agak berantakan di atasnya. Agak acak-acak gitu. Oke, oke. Kalau mau model yang agak pendek ada basket. Itu model anak sekolah itu. Yang model-model katanya orang boker. Botak keren. Atau dialog terus nggak? Kita lihat lagi sambil ngobrol ya. Boleh. Kita biasanya sukanya kalau di sampingnya ini mau tipis sekali atau enggak terlalu tipis. Kalau menurut Mas Randy gimana tuh? Saya paling kasih fading aja, fade ya, jangan terlalu tipis. Paling yang tipis bawah-bawahnya kan. Yang
penting pulang-pulang sini udah ganteng ya. Pasti. Kalau model rambut tersulit yang pernah Mas Randy cukur itu bentuk apa ya? Kalau orang dulu itu bilang cepa. Cepa. Iya. Gimana tuh Yang bentuknya? kotak gitu. Oke. Oh, yang model kayak Confucius gitu ya? Yang kayak tentara itu Oh kotak. iya. Oh iya. Yang lurus di atasnya itu. Susah itu. Susah itu. Mana sih? Iya, harus detail itu. Iya. Lumayan juga tuh kalau bisa ya. Tapi kalau sekali cukur gitu makan waktu durasi berapa lama nih Mas Randy? Paling cepat biasanya setengah jam. Setengah jam. Iya. Paling lama? Paling lama 45 menit. Hampir sejam lah. Gitu ya. Sampai udah selesai itu. Sama stylingnya. Oke. Ya, nanti ya. Oh, ini boleh dulu ya. Ya biasa, diikat lah, nggak apa-apa. Ya, pemirsa ini masih dalam tahap proses penipisan ya. Iya. Ditipiskan dulu kan bagian sampingnya ya Mas Rudi. Degradasi. Degradasi namanya. Fade ya namanya. Fade. Oke. Karena saya nggak paham soal cukur nih, makanya saya kebanyakan nanya sama Mas Randy. Nggak apa-apa. Tapi kalau tipikal yang punya model rambut atau karakter rambut yang tipis gitu, sama nggak sih modelnya Mas atau gimana? Tergantung bentuk kepalanya lagi ya, Mas. Kalau saya ini tipikal karakter rambut tuh tebal atau biasa aja? Gimana? Ya, natural ya. Natural ya? Iya. Sama dengan orang Nggak ini? tebal, nggak tipis. Nggak tebal, nggak tipis ya? Iya. Oke. Jadi lebih Aman lah. Aman lah, nggak terlalu gimana. Nggak terlalu ribet ya. Terlalu ribet. Coba lagi soal model-model lainnya. Saya pernah nyobain juga model cukur rambut yang tipis banget gitu di belakangnya, di Sampai, samping kanannya iya. gitu semuanya. Tapi nggak cocok. Iya kan? Heeh. Pasti. Jadi kayak nggak ada bentukan-bentukan gitu loh Mas. Jadi kayak nggak tajam ininya wajahnya gitu. Harus cari yang cocok ya. Intinya serain aja sama capsternya. Woi, cakep. Nanti kita bantu. Oke deh pemirsa, ini sambil dikerjain kita break dulu ya. Dan tetaplah bersama kami di Galeri Nusantara Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Galeri Nusantara Indonesia. Akhirnya finish juga nih. Rambutnya gimana ya? Udah mulai rapi ya. Tinggal di styling nih Mas. Siap. Boleh Mas. Cakep. Kata Mas Randy tadi modelnya ini model yang kalau nggak dipakein pomade, nggak dikasih minyak rambut, terus rambutnya jatuh itu nggak masalah ya. Ini kelihatan rapi. Nama model rambutnya apa lagi?
Nah pemirsa, sekarang saya udah rapi banget, udah dicukur langsung sama capsternya dari Siap. ASS Barbershop Mas Randy. Thank you banget ya Mas Randy, udah Sama-sama. cukur tadi, udah rapi kayak gini dan udah siap-siap ke kondangan. Siap. Enggak canda. Tapi intinya kalau ASS Barbershop sendiri nyusun konsep kayak gini memang semi apa ya, klasik ya gitu ya. Iya. Soalnya kan di sebelah kiri kita nih ada Vespa-nya juga, itu dengar-dengar karena ownernya yang suka dan hobi naik Vespa ya. Hobi banget dia. Terus gimana lagi untuk plan-plan berikutnya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh teman-teman tim dari ASS Barbershop sendiri? Apakah akan menggenapkan capsernya jadi 14 yang totalnya sekarang 10 aja ya? Pasti akan ke situ nanti. Kira-kira ada cabang lagi nggak nanti selain di sini? Insya Allah ada, pasti ada. Ada ya? Karena ini kan gabungan dari beberapa cabang sebelumnya. Iya, betul. Jalan Sunu, Kerung-Kerung. Kerung-Kerung dulu yang pertama berarti Yang ya? pertama di sana. Terus yang kedua Jalan Sunu. Jalan Sunu. Yang ketiga di sini. Iya. Udah setahun ya berarti ya di sini ya. Digabungin lah semua kursinya di sini. Digabungin semua ininya. Capsernya juga sama nggak? Atau beda? Sama beberapa ada yang baru juga. Dia baru juga. Iya. Oke. Yang bertahan, Mas Randy udah berapa lama di sini? 5 tahun. Udah 5 tahunan. Iya, Ngikut lebih. dari Sunu atau Kerung-Kerung? Kerung-kerung. Oh iya Kerung-Kerung. Pantas saya nggak pernah lihat kalau di Sunu ya. Siap. Tapi kalau kita lihat perkembangan di zaman sekarang ya, banyak banget orang tuh yang berlomba-lomba untuk menjadi capster juga. Iya, banyak. Sebenarnya kalau jadi capster itu apa sih sebenarnya yang jadi poin plusnya dan pelajaran apa yang didapatkan gitu? Poin plusnya itu pertama banyak teman. Jadi kayak relasi gitu Iya, ya, betul. Mas Sharing-sharing. Mas gini, Mas kerja di mana? Akhirnya dekat gitu Dekat, ya. banyak kenalan. Kemana-mana pasti ada yang Ada yang tegur. cari gitu Iya. ya, tegur. Terus kalau jadi capster susah nggak sih untuk belajar? Kan kalau Mas Randy sendiri kan bilangnya tadi otodidak Iya, nih. tergantung niat. Tergantung niat. Harus kuat itu. Apalagi kalau ada dasarnya seni, suka seni, pasti gampang itu. Kenapa? Kok seni sama barbershop digabungin? Kan cukuran itu ada jiwa-jiwa seninya juga, Mas. Iya. Tesnya ada ya. Iya, pasti Ya, ada. rasa-rasa senimannya juga Ada. ada. Tapi kalau menggambarkan di usia berapa sih Mas Randy tahu udah bisa cukur gitu atau gimana? Kemarin itu waktu pas booming-boomingnya, kemarin ada battle itu di Trans 7. Masuk Ikut? Enggak, nonton. Kirain Mas Randy ikut. Dekat namanya itu. Ya, nama acaranya itu. Oke. Dekat. Saya lihat, ih, tukang cukur sekarang keren-keren. Tato, stylenya keren-keren. Hampir sama barista lah. Jadi primadona banget ya. Iya. Ya. Akhirnya terciptalah keinginan Ya, itu. kayaknya niat, kayaknya boleh ini. Terus habis itu? Terus kebetulan juga orang tua kemarin bilang, kalau cari kerja, cari yang orang yang cari, bukan yang kau yang cari orang. Kalau bisa kau yang dicari. Jadi saya bilang, kayaknya tukang cukur cocok ini, kayak barber ini cocok. Kan kita yang dicari Kurangnya namanya. gitu ya orangnya. Kan kita yang dicari kalau capster. Iya. Apalagi kalau sudah ada yang pas sama customer cocok, pasti kalau datang request. Biasanya cari saya atau teman yang lain. Masing-masing ada customernya lah. Kalau ciri khasnya Mas Randy sendiri untuk nge-styling orang itu apa ya? Punya ciri khas sendiri Ciri nggak? khas nggak Kayak ada kalau sih. sama saya ini rata-rata cukurnya kayak gini nih bentuknya nih, bentukannya. Intinya kalau mau cepat lah sama saya. Berarti dia main tempo nih, durasinya Iya. cepat. Kalau buru-buru boleh banget sama Mas Randy gitu boleh, ya? boleh. Oke deh kalau gitu. Nah ini mungkin soal ASS Barbershop sendiri. Di luar kan di sana saya lihat ada beberapa tempat ya, venue yang memang terlihat menggambarkan barbershop ini. Ada Vespa-Vespa Iya. juga di depan sana. Memang ini konsepnya udah disusun sedemikian rupa sama pemiliknya, ownernya. Dari pertama saya masuk sudah ada Vespa. Ownernya siapa sih namanya? Raffi. Mas Ravespa. Mas Raffi anak Vespa ya. Ya. Komunitas Vespa itu pasti banyak banget teman-teman yang kayak gitu. Itu luar biasa banget. Banyak banget. Terus apalagi yang bisa dilihat dari hasil giat dari ownernya ini yang bisa menciptakan brand ASS Barbershop yang sampai akhirnya banyak banget karyawannya, ada 10 ya, 10
10 untuk capster aja tuh. Iya. Yang lainnya masih ada ya. Kasir, Terus OB-nya, nanti di sini sip-sipan juga tuh, enggak cuma sip-sipan. sip-sipan ya. Ada pagi sampai Ada pagi, sore, sampai sore. sampai malam gitu ya. Intinya sampai jam 10 malam gitu. Nah, ini mungkin jadi harapan terakhir ya untuk barbershop ini. Mas Randy harapannya sebagai capstar dan juga mewakili dari owner dari SS Barbershop sendiri apa Mas Randy? Harapannya? Iya, makin Jaya. jaya sih pasti itu. Makin banyak orang. Makin banyak orang. Apalagi di bulan suci Ramadan ya. Pasti, Rame banget selalu itu ya. rame itu. Kira-kira ada promo nggak? Buka Yang cabang. ditawarin? Amin, buka cabang. Buka cabang harus itu. Kira-kira ada promo nggak spesial Ramadan gitu untuk barbershop, SS Barbershop? Paling promonya biasa kayak ada kayak apa ya, semacam member atau buy one get one. dapat hadiah, dapat gift Oh, gitu. dari Instastory. Gitu ya. Iya, harus ada pakai Iya. yang reviewnya paling bagus di Google. Ngeteknya juga Iya, ya, ngeteknya gitu. juga. Main ke sosial media kan. Iya. Instagram SS Barbershop apa, Mas Randy? SS Barbershop ID. SS Barbershop ID. Bisa dicek Instagramnya di situ ya, pemirsa. Bisa dilihat juga model cukurnya kayak gimana, harganya berapa? Harganya berapa, Mas Randy? 50.000. 50 ribuan aja untuk yang mau cukur di sini. Model apa aja semua capster di sini tahu ya Mas ya, modelnya kayak gimana. Dan kalau datang ke sini juga dipastikan tidak ngantri karena capsternya banyak. Ada 10 Banyak, orang ada ya. 10. Kursinya pun ada 14. 14. Totalnya 14 ya. 14. 1 2 3. Oke, 14. Tempat tunggunya juga santai banget di Iya, sini. nyaman. Ada wifi-nya juga, harganya juga terjangkau banget. Di Jalan Sungai Sadang Lama. Sungai Sadang Lama. Dekat Bisa banget lampu merah. mampir ke sini ya. Terima kasih sekali lagi Siap. untuk Mas Randy Terima kasih. sudah menjamu kita di kesempatan kali ini, sudah ngerapin rambut saya juga. Siap. Thank you ya. Salam sama ownernya. Siap. Mas Raffi. Disampaikan. Iya, sukses selalu untuk SS Barbershop. Amin, amin, Terima amin, kasih. Dan terima kasih juga tentunya untuk pemirsa Galeri Nusantara Indosiar kali ini yang sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai ketemu nanti di episode berikutnya ya. Saya Syukur Muhammad pamit. Bye-bye.